SBY lahir pada tanggal 9 September tahun 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Dia adalah anak kedua dari pasangan Sukoco dan Sarni. Sejak muda, SBY menunjukkan minat yang besar dalam pendidikan dan kepemimpinan. Dia menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Karir SBY dimulai di dunia militer. Dia menjabat sebagai perwira tinggi di Angkatan Darat dan mendapatkan berbagai penghargaan atas pengabdiannya. Namun, namanya semakin dikenal saat terlibat dalam politik. Pada tahun 2004, SBY mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia dan berhasil terpilih. Dia menjadi presiden pertama yang terpilih secara langsung oleh rakyat. Selama masa jabatannya yang berlangsung hingga 2014, SBY fokus pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Setelah masa jabatannya, SBY tetap aktif dalam dunia politik dan sosial. Dia mendirikan Partai Demokrat dan terus berkontribusi dalam berbagai isu sosial melalui yayasan yang didirikannya. SBY bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga sosok yang peduli terhadap masa depan bangsa. Melalui visi dan misinya, dia telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan tokoh inspirasi yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Salah satunya yaitu berorientasi pelayanan. Pada masa kepemimpinannya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan berbagai program pro rakyat seperti BOS dan BLT. Selain itu, beliau juga mendorong reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beliau juga menunjukkan kepedulian langsung terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, seperti saat menangani tsunami di Aceh. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terkenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya selalu dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap negara dan rakyat Indonesia. Beliau terbuka terhadap kritik, senantiasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, serta menjaga amanah sebagai kepala negara. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan dan militer yang kuat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kompetensi luar biasa dalam berbagai bidang, mulai dari keamanan, diplomasi, hingga pembangunan ekonomi. Beliau senantiasa mengedepankan profesionalisme, pembelajaran berkelanjutan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai fitur teladan kepemimpinan yang berwawasan luas dan cerdas. Core value berakhlak yang bisa kita tiru dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yaitu loyal dan harmonis. Loyal. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak bisa diragukan lagi loyalitasnya terhadap bangsa dan negara ini. Beliau telah mengabdi selama 30 tahun sebagai tentara negara Republik Indonesia dan tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mengabdi sebagai presiden selama 2 periode. Kemudian harmonis. Kita semua tahu bahwa pada zaman pemerintahan beliau sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian damai yang kita ketahui sebagai Perjanjian Helsinki, yaitu perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintahan Indonesia. Pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh bertahap dari 5% hingga lebih dari 6%. Angka kemiskinan dapat diturunkan dari 17% hingga 11%. Dan pada saat krisis finansial global tahun 2008, Indonesia mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkolaborasi dengan Wakil Presiden beserta para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan Indonesia Bersatu Jilid 2 demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Beliau juga melakukan kunjungan kerja kenegaraan dengan melaksanakan perjanjian kerjasama
bilateral dengan negara-negara lain.